Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Qari Syariah, kembali lagi di Baca Fatwa-Fatwa dan kita sudah masuk episode yang ke-12. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jarak kita boleh tidak berpuasa ketika safar. Nah, kita coba baca dulu pertanyaannya. Berapa jauh jarak perjalanan yang memperbolehkan musafir berbuka puasa? Benarkah sejauh 81 kilometer? Bolehkah seorang tidak berpuasa bila tidak menghadapi kepayahan atau masyakoh dalam perjalanannya? Oke, teman-teman sekalian, jawabannya adalah seseorang boleh berpuasa ketika perjalanan kalau kita merujuk kepada mayoritas mazhab jaraknya adalah 84 kilometer. Nah, ketika sudah mencapai 84 kilometer, maka yang bersangkutan boleh mengqashar salat sekaligus tidak berpuasa karena tergolong musafir. Nah, namun di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Rizky Qardawi, apabila memang perjalanannya sudah mencapai 80 km ataupun lebih, maka pada prinsipnya para fuqaha tidak berbeda pendapat, tapi para fuqaha membolehkan yang bersangkutan untuk berbuka puasa. Karena tadi beliau mengkaitkan jaraknya 80 km lebih misalnya. 81 atau 82, sedangkan patokan yang disampaikan oleh para ulama adalah 84. Jadi jaraknya karena tidak terlalu jauh, maka yang bersangkutan boleh untuk tidak berpuasa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di penjelasan berikutnya disampaikan juga pada prinsipnya memang Rasulullah SAW itu tidak mematok jarak tertentu. Artinya tidak ada batasan sebenarnya di dalam sebuah hadis maupun sebuah riwayat sejauh mana sih seseorang ini boleh tidak berpuasa karena safar gitu. Jadi tidak ada. Namun pernah ada sebuah kisah gitu ya, di mana Rasulullah SAW itu mengatakan puasanya menjadi makruh ketika dia berada di dalam kondisi yang sulit, tapi memaksakan puasa. Gitu. Dia sedang ada seseorang dalam perjalanan, beliau memaksakan puasa, tapi sebenarnya kondisinya sulit gitu untuk menjalani puasa dalam perjalanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minal birri siyamu fis safar." Nah, jadi tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa saat safar. Nah, tapi dalam hal ini konteksnya adalah orang yang bersafar, dia kesulitan di dalam perjalanannya, tapi memaksakan puasa, maka hukum melanjutkan puasanya malah menjadi makruh. Nah, teman-teman sekalian, namun di dalam perkembangan fikih ya, ternyata kondisi ini banyak berubah. Jadi tidak selamanya kita di dalam perjalanan itu menemukan masyakoh. Tidak selamanya kita dalam perjalanan itu kesulitan. Ada perjalanan yang mudah, meskipun jaraknya jauh, tapi ternyata mudah-mudah saja dijalani. Maka dari itu kita bisa merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau mengatakan, lihatlah mana yang paling mudah, maka itu lebih utama. Gitu. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan, teman-teman sekalian, ternyata melanjutkan puasa itu lebih mudah, maka yang lebih utama melanjutkan puasa. Tapi kalau ternyata yang lebih mudah tidak berpuasa karena perjalanannya sudah sangat berat, maka tidak berpuasa menjadi lebih utama. Misalnya adalah teman-teman sekalian, kita perjalanan mudik misalnya, mudik ke kampung halaman. Perjalanannya itu kita ngeteng, harus turun bus, bawa barang, kemudian juga nanti naik kapal, kemudian juga perlu jalan, ada jalan misalnya ke haltenya harus jalan sekian meter dan lain sebagainya, suasana terik, kemudian karena rame dempet-dempetan, kita harus berpuasa, itu sangat menyulitkan kita. Nah, ketika itu kondisinya, maka tidak berpuasa lebih utama dan kita mengkodok di hari-hari lain. Tetapi kalau kita misalnya di dalam sebuah perjalanan di mana kita naik pesawat, kemudian ber-AC tidak membuat dahaga,
kita juga sudah sahur sehingga tubuh kita masih kuat, dan berpuasa lebih mudah, tidak ada kesulitan untuk kita berpuasa. Dan juga malah kalau kita tidak berpuasa akan menyulitkan kita, karena nanti kita harus berpuasa di mana orang lain tidak berpuasa. Maka ketika kondisi perjalanannya demikian, berpuasa menjadi lebih utama. Oke, maka dari itu teman-teman sekalian, kita juga saat ini bisa merujuk kepada jarak sebagaimana kasus yang pertama tadi. Kita bisa melihat jarak menjadi tolak ukur kita boleh berpuasa ataupun tidak. Namun kita juga bisa melihat apakah ada masyakoh di dalam perjalanan itu. Ketika ada masyakoh, ada kesulitan, maka kita boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kita merasa bahwa kesulitan itu kalau tidak berpuasa, karena kita harus mengkodok di hari-hari di mana orang lain tidak berpuasa, maka berpuasa bisa menjadi lebih aman. Oke, itu penjelasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.